Dan pemirsa, Darmanto bersama istri dan anaknya yang berusia 6 tahun berhasil selamat dari bencana longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Pada saat kejadian, Darmanto sedang mengendarai mobil pickup usai mengantarkan ternak sapi kepada pembeli. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Ica Ervina dan juru kamera Novia Andriana langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ica, bagaimana proses evakuasi yang berlangsung di sana? Apakah sudah ada lagi korban yang ditemukan, Ica? Ya baik Iqbal dan juga pemirsa, memang untuk korban jumlah yang meninggal dunia ini sekitar 23 orang untuk sementara ini dan 3 orang yang hilang. Tapi sebelumnya kita akan bersama dengan salah satu keluarga yang pada saat itu kejadian Senin sore, pada saat kejadian longsor, bencana longsor ini selamat di antara reruntuhan longsor di Kecamatan Petung Kriono, di mana bersama istrinya dan juga anaknya yang berusia 6 tahun saat ini. Pak Darmanto ke puskesmas untuk mengecek kesehatan dari anaknya karena setelah kejadian anaknya juga mengalami kesehatan yang menurut. Selamat siang Pak Darmanto. Selamat siang Bu. Pak, kami turut berduka atas kejadian ini. Pada saat bencana tersebut, kronologinya seperti apa Pak? Kronologinya begini Bu. Pada saat itu waktu kejadian berarti saya posisi dalam keadaan pulang. Pada saat itu di tempat kejadian sebelum ada longsoran itu jalan akses sudah tertutup longsor. Jadi sehingga di tempat itu di pemancingan bekas pom itu ada rekan saya yang menghentikan saya suruh berteduh di situ. Nah, selang waktu setelah saya berteduh di situ, kemudian itu tempat kafe Alo, kemudian longsor. Dan setelah itu, setelah kafe longsor, itu ada 3 korban dari kafe longsor yang selamat, itu lari ke tempat kami. Dan itu 3 teman kami yang longsor kena longsor dari kafe itu. Kemudian kami tolong, kami kasih minum, kami bersihkan. Setelah itu kami suruh berbaring di rumah itu kan, di pemancingan itu kan ada rumah, disuruh masuk. Setelah 3 orang itu masuk, selang waktu lagi itu di atas pemancingan kan itu tebing, ada bunyi air kerucuk gitu Bu. Kemudian air di dalam pancingan itu mulai naik, sehingga kami orang-orang yang di situ merasa panik. Kami sudah tidak tenang, sehingga saya berteriak, tempat ini udah tidak aman, tempat ini udah tidak aman, sehingga kami keluar berhamburan ke situ. Yang tidak bisa naik, kami gotong royong, kami naikkan semua ke tanggul sebelah warung yang selamat itu. Dan setelah itu selang waktu lagi, kemudian di atas pemancingan itu bunyi ledakan Bu. Ledakan itu sangat keras, glur. Setelah ada ledakan, kemudian di pemancingan itu udah ketutup longsoran. Setelah itu selang waktu lagi ada ledakan lagi, menutup lagi longsoran lagi. Setelah itu udah, menurut kami berpikir mungkin udah enggak ada lagi Bu ya. Ternyata ada longsoran yang lebih dahsyat, yaitu dari tempatnya rumahnya Bapak Sekdes Kasimpar. Itu lebih dahsyat Bu, seperti bom. Dari situ berarti keluar semburan seperti air ditumpahkan dari bak, langsung mengeluluh-lantakan, menghabiskan apa yang tadinya menimpun di situ, langsung habis semua, hanyut ke bawah Bu. Pak Darmanto, pada saat posisi itu bagaimana? Apakah hujan lebat dan Bapak dan istri dan anak itu seperti apa Pak? Pada saat itu setelah kejadian itu sudah longsoran selesai, hujan masih sangat lebat. Kami dari rumah yang tersisa bekas warung, tapi kami satu rombongan itu tidak ada yang berani masuk ke rumah itu, dikarenakan di atas rumah itu ada tebing juga, takutnya kalau nanti ada longsor, sehingga kami di jalan itu ada penerangan yang udah roboh, alhamdulillah masih nyala, sehingga kami di situ berdiri
hujan masih lebat, jalan itu masih penuh dengan air, kami hujan-hujanan di situ, dan alhamdulillah itu dari warga Kasimpar setelah itu datang pertolongan, Bu. Bapak, sebelumnya memang wilayah Desa Kasimpar itu apakah memang tebing yang memang ada aliran sungai sehingga memang menyebabkan air itu tumpah ke jalanan? Kalau menurut saya kalau di atas pemancingan itu berarti itu dekat pemancingan kan ada sungai. Kemungkinan dari atas longsor karena dikarenakan itu di tengah-tengah itu bawah jembatan sangat sempit sehingga longsoran tertimbun di situ sehingga kemudian berkumpul jadi seperti ledakan pas keluarnya. Bapak, pada saat kejadian itu bagaimana akses listrik? Apakah memang gelap gulita membuat Bapak memang harus bertahan di situ sebelum ada pertolongan, Pak? Ya, sebelum ada pertolongan di situ lampu udah mati dan suasana udah gelap gulita. Pokoknya saat itu udah mencekam sekali, Bu. Anak-anak sudah teriak pada nangis, orang-orang yang sudah ketakutan semua. Alhamdulillah di situ warga dari Gumelem yang pertama masuk ke situ, Bu. Warga dari Gumelem. Alhamdulillah dari rombongan kami itu sebagian besar dari warga Gumelem sehingga dapat menghubungi keluarganya yang di rumah dan sehingga mereka dapat memberikan pertolongan pertama ke situ, Bu. Pukul berapa Pak Bapak bisa keluar dari hal mencekam tersebut? Sekitar jam 11-12 itu, Bu, sekitar. Bapak ini kan membawa anak yang berusia 6 tahun, itu seperti apa anaknya saat sampai sekarang? Berarti pada waktu itu warga Gumelem sampai ke tempat tujuan kami berteduh, kami keluar semua, saya gendong anak sambil narik-narik istri karena tenaganya udah tidak kuat. Pokoknya sebisa mungkin agar bisa keluar dari lokasi itu. Pada saat keluar apakah melalui jalur yang sekarang dilalui evakuasi seperti melewati perbukitan? Pada saat itu kami keluar dari tempat terjebak itu, kami keluar dari bekas longsoran yang baru saja terjadi, Bu. Karena di situ mau ke belakang udah itu bekas longsoran kafe, mau ke depan bekas longsoran tempat rumah Bapak Sedes, sehingga kami menelusuri sawah-sawah di bawahnya itu, Bu. Pak, apakah ada luka-luka atau dari anaknya itu tadi kan sempat pemeriksaan di puskesmas, itu bagaimana Pak? Adakah trauma atau seperti apa? Alhamdulillah dari keluarga kami kalau trauma sudah pasti, Bu, karena kami baru saja mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Tapi kalau badan kami alhamdulillah sehat seperti ini, paling itu ada lecet-lecet kecil karena mungkin karena lokasi tempat kami tadinya lari dari situ udah ndak lokasinya sangat curam dan sangat licin. Pak, sampai sekarang memang apakah masih merasakan keadaan yang seperti mati listrik di sekitar rumahnya, air bersih apakah kekurangan, Pak? Kalau di tempat saya, Bu, alhamdulillah karena saya sudah pulang, listrik sudah nyala. Kalau urusan makanan alhamdulillah di rumah masih ada. Kalau dari pihak pemerintah tersendiri belum ada sentuhan sama sekali. Pak, untuk barang yang hilang pada saat longsor itu ada apa saja, Pak? Mungkin kendaraan yang dipakai? Ya, kalau saya tadinya kan waktu pulang itu saya bawa pick up, dan pick up yang saya bawa itu sudah hanyut sama seisinya semua ikut pick up. Adek gimana adek pada saat itu? Tapi alhamdulillah ya adeknya keadaan ceria ya? Ya alhamdulillah ini anaknya aktif ceria sehingga walaupun habis terkena musibah belum ndak ada trauma yang mendalam. Adek sehat? Sehat. Adek sehat. Boleh kasih senyumnya? Iya, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga Adek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.